Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hazar yang telah bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat petang Pak Abdul Fikar. Selamat petang juga, Mas. Baik, terima Ya, kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara TV, Pak Abdul oke, Fikar. Fintech ini oke. belakangan Ya, berstigma negatif karena seiring menjamurnya pinjaman online yang berstatus ilegal di tanah air. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pidana yang berpotensi ditimbulkan dari aktivitas pinjaman online ini, tanggapan Anda sendiri dulu terkait dengan digerebeknya pinjaman online di wilayah Jakarta Barat beberapa waktu lalu, Pak Fikar. ya. Kalau menurut saya begini, pinjol ini dia masuk ketika ada situasi di mana masyarakat bawah itu membutuhkan pinjaman atau membutuhkan uang dengan cepat, gitu ya. Kemudian sementara bank-bank resmi, bank-bank baik bank pemerintah maupun bank swasta itu nggak bisa, gitu ya, apa tidak bisa melayani itu, gitu ya, tidak bisa menangkap fenomena itu. Nah, karena itu yang lahir adalah kalau dulu itu kita sebut sebagai lintah darat, gitu ya, Ya. lintah darat orang yang meminjamkan kemudian dengan tipu-tipu, ya, dia mengambil lebih banyak dari yang dipakai oleh masyarakat gitu. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang berkembang dalam hal ini adalah internet, gitu ya, maka kemudian lahirlah ini yang disebut pinjol, gitu ya. Sebenarnya dia solusi sebenarnya, ya. Ya. Solusi tapi sekaligus juga musibah, gitu ya kan. Dia solusi akan kebutuhan masyarakat kecil, ya, tapi sisi lain dengan cara-cara penagihan yang seperti ini sebuah musibah, gitu. Artinya sebuah kejadian yang sudah bukan mengarah lagi, sudah merupakan tindak pidana, umpamanya mengancam orang, menyebarkan nama baik orang ke Iya. orang-orang yang nah itu artinya ada aspek pidananya. Jadi ada buah si malakama sebenarnya. Di satu sisi pinjaman itu dibutuhkan oleh masyarakat, di sisi lain ada cara-cara yang tidak rasional yang digunakan oleh pinjol-pinjol ini untuk menagihnya. Nah, itu yang kemudian sekarang Baik. jadi masalah. Baik, Pak Fikar, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan perkembangan digital di Indonesia yang mengharuskan ini proses pinjam-meminjam dilakukan melalui sarana digital begitu ya. Kalau dulu tadi Pak Fikar menyebut bahwa ada proses rentenir di kegiatan utang dan piutang. Kalau di dalam hukum, apakah itu diatur ketika seseorang yang meminjamkan utang kepada orang lain, dia berhak atau tidak boleh menambahkan bunga di dalam pinjamannya itu, Pak Fikar? Oke, gini, hutang piutang itu atau pinjam meminjam itu, kalau di dalam hukum itu ranahnya adalah ranah perdata. Oke. Nah, ranah perdata itu hukum yang paling tinggi adalah kesepakatan. Kesepakatan antar para pihak. Apapun yang dibuat oleh para pihak, kesepakatan itu menjadi hukum sepanjang batasannya adalah tidak melanggar hukum, gitu. Ya, jadi kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam perjanjian itu tidak melanggar hukum, itu batasannya gitu. Orang boleh menyepakati atau memperjanjikan apa saja gitu. Tetapi itu tadi ya batasannya adalah tidak melanggar hukum. Nah, itu yang terjadi ya ketika orang membuat perjanjian ya mungkin nggak tahu masyarakat nih ya nggak tahu masyarakat nggak mudah nih ya mudah tapi dia tidak memprediksi bagaimana kalau dia tidak bisa mengembalikan. Di sisi yang lain ada uang orang juga kan yang dipakai oleh dia kan, yang seharusnya dia punya kewajiban mengembalikan juga gitu, ya kan. Nah, ini yang nggak dihitung gitu, ya. Kalau persoalannya kan secara psikologis begini, masyarakat yang butuh itu pasti cepat dia nggak akan memperhitungkan apa-apa, ya. Ada banyak aspek dia tidak butuhkan. Yang dibutuhkan adalah kebutuhannya. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pinjol-pinjol ini, gitu. Baik. Nah, karena itu kemudian cara penagihannya juga mereka bukan nyerepet, malah sudah melanggar hukum, ya, dengan mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan keburukan orang lain dan sebagainya. Saya kira ini harus diantisipasi juga oleh negara, gitu.
Baik. melalui bank-banknya. Gitu. Baik, Pak Fikar, ketika utang piutang tadi Anda sebut masuk ke ranah perdata, berarti dalam hukum perdata tidak diatur hukum ketika ada utang piutang tidak di atas hitam dan putih begitu ya? Ya, bisa dua kemungkinannya. Begini, kalau diatur di atas hitam putih, pinjol itu kan pakai internet itu kan, ya kan, pinjaman online gitu. Artinya mungkin ada perjanjiannya, ya kan, dikirim gitu. Dengan dia menteks bahwa dia sepakat gitu, ya dikirim tuh uangnya, ditransfer gitu, ya kan. Nah itu saya kira kalau menurut saya bukan sama sekali tidak ada perjanjiannya. Oke. Tapi saya kira ada, tapi kita nggak tahu isinya apa. Baik, kalau Nah, itu kan pada ranah digitalisasi begitu ya Pak Fikar, tapi bagaimana dengan hutang yang berbentuk konvensional? Apa yang ditawarkan, bagaimana mekanisme yang ditawarkan hukum jika pemberi utang ingin menuntut orang yang lalai membayar utang? Ya, oke. Kenapa orang diberi hutang? Karena ada kepercayaan, iya kan? Bank memberikan hutang kepada nasabahnya atau seseorang meminjamkan uang kepada orang kawannya atau orang lain itu karena dasarnya adalah kepercayaan, trust. Ya. Nah, kepercayaan itu dalam konteks hutang piutang atau pinjam meminjam diwujudkan dalam bentuk kolateral, jaminan. Nah, karena itu hutang piutang atau pinjam meminjam dengan bank itu selalu ada jaminannya, gitu. Karena bank tidak mau rugi juga. Begitu orang itu nggak bisa bayar, jaminannya bisa dilelang atau bisa dijual kan begitu. Nah itu proses yang murni seperti itu, gitu. Artinya di satu sisi ada kepercayaan kreditur memberikan uangnya kepada debitur, di sisi yang lain debitur juga memberikan jaminan. Ya, kalau dia nggak bisa bayar, apa yang bisa dilakukan terhadap dia? Nah, dalam hal ini adalah kolateral itu tadi, jaminan-jaminan, apakah sertifikat rumah atau mobil dan sebagainya gitu. Nah, itu yang normal gitu. Ya, nah sekarang ada pinjaman yang sama sekali tidak ada jaminannya dalam bentuk yang real gitu. Iya kan? Pinjol ini kan tidak ada jaminan, cuma pernyataan-pernyataan saja. Nah, karena itu segala macam cara digunakan oleh pinjol-pinjol ini untuk menagih supaya dibayar. Nah, ini yang saya bilang seharusnya masyarakat juga rasional gitu. Kok ada orang percaya tiba-tiba memberi pinjam, iya kan, memberi pinjam uang dan sebagainya tanpa ada jaminan apapun gitu. Nah, karena itu kan kalau menurut saya meskipun ya itu bisa terjadi kalau antar tetangga, antar teman sekolah gitu yang mereka saling mengenal gitu. Ini kan nggak kenal. Perusahaan pinjol dengan masyarakat kan sama sekali nggak kenal gitu, iya kan? Nah ini yang menurut saya tidak rasional gitu. Nah karena itu ketika ada eksesnya menagih lewat online, menagih lewat menyebarkan hutang ke mana-mana, ke temennya, ke segala macam. Nah akhirnya itu yang terjadi gitu. Ya dengan segala macam cara pinjol-pinjol ini bagaimana supaya uangnya kembali. Walaupun hubungannya juga tidak rasional, bunganya kan sangat besar sekali, ya kan? Berlipat-lipat gitu. Nah ini yang menurut saya juga tidak rasional gitu. Baik. Nah, karena itu kalau baik. Pelajarannya, kalau kita melihat pusaran pinjaman online ini seakan semakin dekat dengan lingkungan kita, Pak Fikar. Saya sendiri mungkin melihat saksi dengan banyaknya orang yang tersangkut oleh pinjaman, terutama pinjaman online ilegal. Nah, apa potensi hukum yang bisa atau jaminan hukum apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang kadung sudah terjerat pinjaman online jika memang ada indikasi-indikasi yang menurut Anda mungkin bisa menjadi bahan untuk si peminjam melaporkan tindakan-tindakan apa yang melawan hukum begitu, Pak? Ya, saya ingin objektif aja ngomongnya ya. Maksud saya pinjam meminjam itu tadi saya bilang ada di ranah perdata dan hukum yang paling tinggi yang mengatur pinjam meminjam adalah kesepakatan antara para pihak. Itu hukum paling tinggi. Ya, batasannya adalah kesepakatan itu tidak melanggar hukum. Okay. Nah, karena itu gitu ya, karena itu seharusnya sudah ada antisipasi dari masyarakat. Ya, bisa nggak kira-kira dia mengembalikan itu?
ya kan, mengembalikan pinjaman itu. Apa menurut hukum sebenarnya bisa berbalik. Ya, kalau pinjaman itu tidak ada dasar tertulisnya, ya, dan si masyarakat ini mengakui bahwa dia sudah menggunakan uang orang lain, ya, itu juga bisa jadi pidana sebenarnya, penggelapan, gitu loh. Iya kan? Uang orang lain mestinya dikembalikan, tapi ketika ditagih nggak dikembalikan gitu. Nah itu juga bisa penggelapan sebenarnya gitu. Baik, Nah, selain penggelapan, cara-cara debt collector menagih hutang yang seringkali terkesan mengintimidasi, kasar, dan perampasan dan lain sebagainya itu juga masuk ke ranah pidana, Pak Fikar ya. Jangan dijawab dulu Pak Fikar karena kita harus break sejenak. Pemirsa Nusantara Petang akan kembali dengan dialog khasnya usai jeda pariwara berikut.